Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsy Fadil Abdurrahman, NPM 203404108. Di sini saya dari kelompok 7 akan menerangkan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa lain skier yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori: hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Yang kedua ada pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Ensiklopedia Filosofi menyatakan bahwa definisi dalam pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk menjadi tahu. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah yaitu pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Syarat-syarat yang dimiliki pengetahuan ilmiah adalah: yang pertama, harus memiliki objek tertentu seperti objek formal dan material. Yang kedua, harus bersistem. Yang ketiga, memiliki metode tertentu. Dan yang terakhir, keempat, sifatnya umum. Pada pengetahuan yang berbeda dengan ilmu, perbedaan itu terlihat dari sifatnya sistematis dan cara memperolehnya. Perkembangan iptek. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. B. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara tidak sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Sila pertama memberikan bahwa iptek tidak hanya menilai apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan dan diciptakan, tetapi harus juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia, masyarakat, serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila kedua memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan, kesombongan, kecekakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sila ketiga. Sila ini mendasari bahwa iptek mudahnya dapat menyuguhkan nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, dan membandingkan dengan penemuan dari teori lainnya.
Dan yang terakhir adalah sila kelima. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan dalam keadilan dalam dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dan alam lingkungannya. 1. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan dikemukakan di atas mengandung makna yang berbeda, yakni pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam itu berkembang secara otonom. Kemudian perjalanan dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Makna kedua bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal perkembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun interaksi nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, yaitu ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap sebagai layak untuk dilibatkan. Makna ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek, mengasumsi bahwa ada peran permainan yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa peran game itu akan terus berlanjut dalam perjalanan perkembangan iptek. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan utama harus terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi antara perkembangan iptek dengan peran permainan. Pengertian keempat menempatkan bahwa setiap perkembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bahwa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan ilmiah yang diambil. 2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Malah Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan, keilmuan atau kemandirian ilmu pengetahuan akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan sendiri mata dipegang pada kaidah ilmu itu sendiri, termasuk berbagai pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan dasar pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia: A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen dari produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. D. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu percaya, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.